where I don't know. That river just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan kami sekalian, Bapak Ibu nasabah. Sore ini saya ada di Rumah Sakit Ciputra Hospital di Kalideres. Ya, kebetulan saya merujuk salah satu nasabah saya yang hasil screeningnya kurang bagus. Jadi awalnya sejak Jumat lalu nasabah saya ini mengalami sakit pada kedua kakinya, mengalami pembengkakan, ya. Kedua kakinya mengalami pembengkakan, kemudian ada bintik-bintik merah, ya, disertai demam yang kadang-kadang datang pada malam hari. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan di sebuah lab di luar, saya menyimpulkan bahwa pemeriksaan tersebut kurang lengkap, ya, kurang lengkap. Jadi saya sarankan untuk memeriksakan diri ke unit gawat darurat rumah sakit besar, ya, menggunakan masker proteksi dari asuransi. Teman-teman, cerita ini terpaksa saya buat, ya, berita ini terpaksa saya buat, video ini terpaksa saya buat setelah sebelumnya saya merasa santai-santai aja. Teman-teman, ini sangat memilukan, sangat menyedihkan, di mana harus berurai air mata. Ya, teman-teman, singkat cerita, setelah dilakukan pemeriksaan awal di rumah sakit sebagai syarat untuk seorang pasien dapat dirawat inap adalah dilakukan screening. Screeningnya itu berupa pemeriksaan darah, pemeriksaan rapid test untuk COVID-19, kemudian pemeriksaan toraks, ronsen dada, ya. Apabila ronsen dada hasilnya kurang bagus, maka pemeriksaan akan dilanjutkan menggunakan CT, ya. Nah, CT ini biayanya lumayan mahal, teman-teman, hampir 5 juta rupiah dari UGD, ya. Teman-teman bayangkan tarif satu malam sejak jam 9 malam hingga pagi di UGD menghabiskan hampir 7 juta rupiah, ya. Karena hasil kurang bagus, kemudian rumah sakit menolak untuk melakukan perawatan karena memang rumah sakit swasta tersebut tidak melakukan atau menerima perawatan untuk pasien yang teridentifikasi terpapar sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam perawatan atau pasien yang positif COVID-19, ya. Memang dilakukan prosedur itu. Akhirnya dilakukan adalah rujukan, teman-teman, ya. Pasien atau nasabah saya kemudian dirujuk ke sebuah rumah sakit di Ciputra Hospital Kalideres, teman-teman. Setelah saya mempertimbangkan beberapa rumah sakit, akhirnya kami pilih rumah sakit Ciputra Hospital di Kalideres, ya. Rumah sakit ini tepat berada di dekat bandara, di pinggir bandara Soekarno-Hatta, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada pesawat melintas. Teman-teman, hal yang menyedihkan yang ingin saya bagikan adalah nasabah tidak terlalu kelihatan dalam keadaan sakit, teman-teman, ya. Tapi ternyata apa boleh buat, pemeriksaan dilakukan screening, ditemukan flek di paru-parunya, teman-teman. Ditemukan flek di paru-parunya dari hasil torak dan ditambah dengan CT, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, akhirnya setelah dirujuk, ya, pasien dilakukan pemeriksaan ulang. Nasabah saya dilakukan pemeriksaan ulang, dan hal yang menyedihkan, teman-teman, ya, walaupun teman-teman uangnya banyak, tetapi khusus untuk kondisi pandemik saat ini, bila terjangkit atau terpapar penyakit ini, teman-teman harus berada di ruang isolasi, ya. Teman-teman harus berada di ruang isolasi hingga swab menunjukkan hasil yang negatif, ya. Akan dilakukan swab hingga menunjukkan hasil yang negatif, baru bisa diperkenankan pindah ke ruang perawatan biasa, ya. Nah, teman-teman, mau nggak mau sudah dipesankan seluruh barang-barang yang ada menempel pada tubuh tidak boleh dibawa masuk, selain hanya handphone sebagai alat komunikasi kepada keluarga.
Tidak boleh ada yang menunggu. Tidak ada satu orang pun yang boleh menunggu, teman-teman. Ya, tidak ada yang boleh bertemu untuk membesuk. Ya, hanya boleh titip makanan, titip pakaian boleh melalui perawat. Semua perawat mengenakan pakaian alat pelindung diri ya, teman-teman, APD ya. Nah, kemudian kurang lebih selama 10-14 hari depan pasien ini harus berada di dalam isolasi. Tentunya beban mental, teman-teman. Saya pun terharu ya melihat ketika akan berpisah dengan keluarga untuk selama kurang lebih 2 minggu, dan mudah-mudahan hasilnya negatif, hasilnya baik ya. Dalam perawatan saya tidak dapat membayangkan kalau ternyata penyakit ini semakin berat karena imunitas yang menurun. Rata-rata yang terkena adalah orang-orang yang imunitasnya menurun, tidak menunjukkan gejala, teman-teman ya. Saya terpaksa buat video ini, percaya tidak percaya, tapi saya sudah 2 kali, teman-teman. Saya sudah 2 kali mengantarkan pasien saya ke isolasi, teman-teman ya. Saya sudah mengantarkan 2 orang pasien yang terpapar ya, walaupun hasilnya belum tentu positif. Teman-teman, pesan saya, jaga kesehatan ya, teman-teman, jaga kesehatan, sering cuci tangan, sering bersihkan diri, sering berganti pakaian ketika dari luar ya, gunakan disinfektan, kemudian masker jangan lupa dikenakan ya, masker jangan lupa dikenakan ya. Teman-teman lebih sering membersihkan diri ya, dimulai dari telapak tangan ya, jangan sepelekan, teman-teman. Saya berharap kita semua sehat, teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman punya asuransi, karena biaya 1 malam saja di UGD 7 juta, belum termasuk biaya perawatan. Kalau teman-teman mau ambil yang paket eksekutif, perawatan COVID-19 pun berbeda-beda, teman-teman. Kalau teman-teman mau nunggu hasil swab 2 minggu, tapi kalau teman-teman mau bayar mahal, hasil bisa keluar dalam 2-3 hari ya. Tapi kalau mau yang murah, hasilnya bisa keluar dalam waktu 10-14 hari ya. Tapi kalau teman-teman mau bayar lebih mahal pakai uang pribadi atau asuransi, hasil bisa keluar lebih cepat ya. Perawatan bisa dilakukan secara maksimal ya. Pentingnya kita punya asuransi, teman-teman. Punya asuransi bukan karena kita ingin sakit, tapi karena kita bisa sakit. Sekali lagi saya tekankan, kita memiliki asuransi bukan karena kita ingin sakit, tapi karena kita bisa sakit, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap berdoa, jaga diri, jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon teman-teman tetap waspada ya. Yang harus bekerja di luar ya, mau tidak mau harus berikhtiar melengkapi perlindungan dirinya, teman-teman ya. Jaga kesehatan, sayangi keluarga Anda ya. Terima kasih, selamat sore.